Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah, berbahagialah para pemirsa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kali ini kita telah memasuki malam ke-17 pada bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk meningkatkan aktivitas ibadah kita dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku dimanapun Anda berada, bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Banyak di antara para saudara kita berselisih kapan tentang turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam firman-Nya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sedikit kita akan mendengarkan tentang peristiwa nuzul Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memang benar menurunkan Al-Quran pada malam bulan Ramadan. Ada yang mengatakan pada malam 17 Ramadan. Semua itu benar. Namun ada penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan Al-Quran di Lauhul Mahfuz. Dan ketika di Lauh Mahfuz, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada malaikat Jibril ke Sama'id Dunya. Sama'id Dunya itu dikenal dengan Baitul Izzah, langit terendah. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran tuf'a wahidah. Sekaligus Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan Allah merahasiakan kapan terjadinya kejadian tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk menurunkan Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Dan itu merupakan ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni bertepatan pada tanggal 17 Ramadan pada malam Jumat. Hadirin saudara rahimani wa rahimakumullah, tentang nuzul Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala seakan-akan telah mengingatkan kita bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, yakni hudal linnas, sebagai pedoman bagi kita seluruh umat manusia. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, ada pertanyaan yang penting, yakni apa esensi sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran. Para ulama ketika memasuki bulan Ramadan, banyak sekali mereka berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Banyak yang menghatamkan Al-Quran di dalam solatnya, seperti kisah imam besar kita, Imam Asy-Syafi'i, Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Beliau ketika hari-hari biasanya beliau menghatamkan Al-Quran satu hari sekali. Namun ketika memasuki bulan Ramadan, subhanallah, beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali satu malam. Lalu lagi sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Utsman bin Affan, ketika memasuki bulan Ramadan, beliau salat witir satu rakaat salat witir, beliau menghatamkan Al-Quran. Begitu cintanya para sahabat Rasulullah dengan Al-Quran, begitu cintanya para pengikut Rasulullah dengan Al-Quran.
Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad membawa Al-Qur'an kepada kita semua umatnya. Jadi para pemirsa, esensi diturunkannya Al-Quran kepada kita adalah tentang bagaimana ikatan kita dengan Al-Quran, bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran, mulai dari Ramadan pertama hingga akhir. Rasulullah senantiasa mengingatkan kita bagaimana harusnya kita dekat dengan Al-Quran, sehingga diuraikan pernah berkata Sayyidina Utsman bin Affan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamillah." Seandainya jikalau hati kita bersih, hati kita suci, niscaya kita tidak akan pernah bosan, tak akan pernah sedikit pun kita enggan untuk membaca Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersemangat. Mari kita meningkatkan kualitas bacaan Quran kita. Yang mulai mungkin ada yang sudah membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, atau ada yang 1 hari setengah juz. Ayo kita tingkatkan lagi bacaan Quran kita, naik menjadi 2 juz, naik menjadi 3 juz, naik menjadi 5 juz. Terlebih lagi ketika 10 malam terakhir, Rasulullah SAW benar-benar meningkatkan kualitas Qur'annya, meningkatkan kualitas ibadahnya, meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah. Ketika itu beliau benar-benar mengajak para keluarganya, mengajak untuk berbuat kebaikan ketika pada malam 10 hari terakhir Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu marilah kita semua mengeratkan hubungan kita dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pengabdian kita kepada Allah SWT, sehingga sebagaimana dikatakan Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Puncak kebaikan dari seorang hamba itu, atau dijadikan seorang hamba itu sebaik-baik hamba, adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mau mengamalkannya. Sehingga kita catat Allah sebagai khairu ummah, sebagaimana firman-Nya Quran Surah Ali Imran ayat 110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.